Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya teman-teman. Lama aku itu nggak bikin video karena lagi sakit. Aku itu dulu tuh ngira aku itu cuma sakit itu ya, flu biasa ya teman-teman. Tapi aku tuh curiga itu flu-nya itu ya, panasnya itu habis dingin ya. Setelah dingin ya udah turun tuh panasnya. Jarak 2 hari tuh naik lagi, itu panasnya itu 40 derajat. Terus itu juga ngena ke omongan aku dua-duanya ya. Ternyata setelah kita periksa itu aku terkena virus influenza tipe A ya, anak-anak juga kena. Dan itu setelah diteliti ya, ternyata awal mulanya itu dari bos aku yang laki-laki ya. Kan bos aku itu kan orangnya sering ini ya, dinas ke luar negeri ya. Itu nggak tahu itu virus influenza tipe A itu ya. Kalau ditanya rasanya itu rasanya hampir sama kayak COVID teman-teman. Mumpung panas jemur-jemur baju ya. Ini anduk-anduknya bocil. Terus ini kan bisa lihat tuh. Ini pare aku tuh tumbuh subur banget. Tuh. Jalar-jalar sampai ke tetangga. Ini awalnya dulu kalian kan kalau yang sering nonton video aku pasti tahu ya, ini asal mulanya tuh. Pohon pare ini. Ini dulu tuh aku beli pare, terus udah terlalu mateng ya, terus aku taruh sini. Sekarang numbuh kan, bisa lihat tuh. Nih, tuh. Sekarang ini juga tumbuh lagi nih. Ini juga pare loh. Ini pare atau apa aku juga nggak tahu ya, karena aku banyak banget naruh kayak biji-bijian gitu di sini juga. Kalian bisa lihat nih. Ini talesnya pun juga mulai tumbuh. Nanti aku mau coba tanam di pot yang lainnya. Karena aku tuh emang hobi banget nanam-nanam kayak gini. Ini bawang aku ya, bawang yang busuk aku taruh sini. Lumayan daunnya bisa bikin bakwan. Kencur aku ya kalau bikin seblak pun ada. Ya Allah, Yuli ya. Jiwa bertani aku tuh meronta-ronta loh. Karena aku emang hobi banget bertani. Kayak gini. Mudah-mudahan bisa. Oh, ini mulai berbunga loh. Kalian bisa lihat tuh. Tuh. Pare aku mulai berbunga guys. Ya Allah, Masya Allah, ini bunga pertama aku, bunga pare aku yang pertama. Ini usianya berapa ya? Kayaknya 2 mingguan ya. Udah mulai loh, 2 minggu 3 mingguan ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini berbuah banyak ya, karena aku tuh suka banget makan pare. Ini juga mulai berbuah tuh. Kayak gini. Nanti kita masak pare, hasil tanamannya Mbak Yuli sendiri. Kita ceritanya lanjut di sini ya, karena di luar tuh berisik banget karena rumah majikan aku itu lagi direnovasi. Ya. Ya, semua. 还有那个买东西剩那种，给我一个。Ya, diangkat kok. Jadi rumah majikan aku tuh lagi ada renovasi. Pesugihan kandang bubrah ya kalau orang kampung ngomong ya. Kalian kan bisa lihat sendiri ya. Aku bilang tuh sering banget tuh majikan aku tuh renovasi tuh. Apa namanya, dalam setahun ini ya udah 3 kali ini loh renovasi rumah. Dan ini kali ini tuh renovasinya tuh besar-besaran, dibongkar semua rumahnya. Dan dengan entengnya ya teman-teman, majikan aku itu melarikan diri. Setiap ada renovasi itu mereka melarikan diri. Jadi yang jadi mandor itu selalu aku. Jadi yang pusing sendiri itu aku ya, karena mereka itu kan taunya beres gitu ya. Taunya tuh nanti barang-barangnya dipindahin kemana itu dia tuh nggak mau tahu, nggak pernah ngomong. Tahu-taunya tuh beres gitu modelnya orangnya itu. Jadi yang pusing aku sendiri. Dan kita lanjutkan untuk apa namanya, aku bilang sakit influenza tipe A-nya itu ya. Kita sambil kerja ceritanya. Itu influenza tipe A-nya itu ya, itu rasanya hampir sama kayak COVID gitu. Itu kalau malam itu ya kan kita tidur ya, itu kayak aku tuh sering kayak nafas aku tuh kayak berhenti gitu loh, kayak nggak bisa nafas gitu. Aku
gitu, kesulitan nafas gitu. Pokoknya kayak hampir sama kayak COVID dulu ya, tapi lebih parahan COVID ya, karena aku udah ngalamin COVID. Aku dulu COVID itu sampai nggak bisa nyium apa-apa, nggak bisa, pokoknya lama banget itu aku nggak bisa bernafas juga ya, kesulitan bernafas itu. Tapi ya nggak separah banget lah mas, karena kan aku ya umurnya juga masih kepala 3 lah gitu ya, masih kuat gitu. Ini flu ini tuh kayak kalau di Indonesia itu flu burung ya kalau nggak salah itu ya, flu burung gitu loh. Ini masih ada bekas-bekasnya, itu lendir-lendirnya tuh masih ada, belum hilang. Dan ini setelah diperiksa ke dokter juga nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih obat. Katanya ini akan hilang sendiri setelah 10 hari ya, virusnya akan mati dengan sendirinya. Dan ini aku sudah hari ke-8, udah hilang semuanya. Anak-anak juga udah, sekarang mereka udah terbang ke Jepang lagi gitu. Jadi kemarin tuh nggak bisa bikin video ya itu karena nggak bisa, nafasnya sulit ya. Untuk nafas saja sulit, jadi untuk ngomong juga sulit. Kontraktornya bingung dia tuh ngerjain mereka lagi sibuk kerja ya, aku jadi mandornya. Mungkin mereka ngira ini pembantunya kok enak banget gitu ya, padahal tuh pusing, aku tuh pusing. Rumah aku tuh kayak kapal pecah tau nggak. Dan ini tapi nggak apa-apa lah, sabar gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku mau bikin makanan ya, seperti biasa. Kontennya ya cuma kayak gini aja, nggak ada yang istimewa. Jadi kalian dimanapun berada ya jaga kesehatan. Misalkan kalau flu ya, kalian kalau kan ada ya flu tuh, kalian bisa rasakan sendiri, yang tahu kan diri kita sendiri. Kalau flu-nya flu biasa itu cuma batuk pilek panas tuh biasa, tapi kalau udah sembuh panasnya naik lagi, itu kalian perlu curiga ya. Apalagi kalau malam nafasnya udah kesusahan ya, jangan-jangan kalian terkena virus itu ya, sama kayak apa namanya influenza tipe A. Itu cukup berbahaya kalau nggak cepat ditangani, apalagi kalau punya riwayat sesak nafas ya, itu tuh sudah bahaya banget. Kalian inget nggak itu artis Sanca itu ya, mungkin dia tuh juga flu-nya sama kayak aku ini, yang menyerang aku tuh tipenya hampir sama kayak itu. Jadi dia tuh kesulitan nafas gitu ya, susah nafas. Kalau masih siang hari kayak gini ya, ada matahari ya, kita nggak tidur itu nggak bahaya. Yang bahaya itu ketika tidur ya, ketika tidur tuh tiba-tiba kayak melayang karena nggak bisa nafas gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh, rumahnya berantakan banget. Majikan aku tuh mau masang ini wallpaper ya untuk kamar, semua kamar ya. Terpaksa semuanya aku kayak giniin, dan mau gimana lagi, nggak ada pilihan. Jadi semuanya berantakan, nih wallpapernya kayak gini. Tuh. Ini sekarang tukang lagi ngerjain yang dalam sini ya. Udah tak bongkar semua, kosong melompong, nggak ada apa-apa. Ini pun mau tak buangin, tak suruh buangin, bantu buang. Aku udah tanya si Mbok, aku nggak mau Mbok ini, aku minta yang baru. Tuh, jadi dipasangin wallpaper kayak gitu. Jadi rombak besar-besaran, kosong semuanya, nggak ada isinya nih rumah. Tuh, jadi bahan wallpapernya Singapura tuh kayak gini guys. Sama nggak sih kayak di Indo? Aku juga nggak tahu. Ini motifnya bagus sih, tapi aku lebih suka polos ya. Kalau aku misalkan mau masang wallpaper gitu ya, aku paling milih polos warna abu-abu gitu ya. Aku tuh suka warna-warna kayak gitu, abu-abu, putih sama hitam, monokrom. Aku tuh suka warna-warna monokrom. Tapi ini kan bukan punyaku. Berantakan sekali. Ya udah, nggak apa-apa. Karena lagi renovasi besar-besaran ya. Mau dipasang lemari-lemari baru, semuanya tuh serba baru nanti. Tayokan naga. Jadi masaknya kayak gitu. Mungkin hampir sama ya kayak di Indo.
Dan karena kulkas emang nggak ada isinya apa-apa ya, majikan kan liburan, kulkas juga kosong, nggak dibelanjain. Adanya cuma ini ya, apa namanya nih, ubi jalar ya, bahasa Indonesia ubi jalar. Kalau kampungku ngomongnya telo rambak, orang Blitar ngomongnya telo rambak, tapi kalau orang Banyuwangi ngomongnya ini sabrang gitu. Orang Banyuwangi sama aku orang Blitar ya, itu beda bahasanya ya. Jadi aku sama suami aku tuh beda bahasa, walaupun sama-sama orang Indonesia. Terus kan karena ditinggal ya, aku disuruh jadi mandor, tapi dikasih duit makan 200 sama majikan aku. Ya alhamdulillah, walaupun orangnya agak keras, tapi masalah duit itu orangnya royal banget ya bos aku tuh. Terus ini tiba-tiba ya kemarin majikan aku sebelum keluar, aku dititipin kalau ini tuh dari bibiknya majikan aku yang perempuan ya, tuh dari Uncle Albert sama Auntie Betty. Ini nggak tinggal di sini ya teman-teman, dia tinggalnya di USA, di Amerika sana, tapi dia selalu ingat aku setiap hari-hari besar tuh aku selalu dapat ya, entah itu Natal, entah itu apa namanya Chinese New Year atau apa namanya Imlek ya, hari Imlek aku dapat, pokoknya hari besar ulang tahunku pun aku dapat yang dari USA ini. Kebanyakan keluarga majikan aku kan udah kenal aku. Terus ini juga, kalau ini dari saudara majikan aku yang tinggal di Australia teman-teman, aku dititipin kayak gini, dan ini belum aku buka sama sekali kan dari kemarin aku tuh sakit ya. Dan alhamdulillah pokoknya ya, padahal Imleknya udah habis tapi selalu dapat susulan-susulan kayak gini. Ini kita buka sama-sama ya, kalian jadi saksi. Ini masih tersegel rapi. Ini Auntie Betty, terima kasih ya Allah Auntie Betty itu orangnya cantik banget. Terus Om Albert juga orangnya baik banget. Om Albert itu dokter spesialis anestesi teman-teman. Masya Allah aku dikasih gede banget sih tuh, dikasih 50 guys. Ya Allah, padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Ya Allah, majikan aku tuh royal banget. Aku tuh sampai kayak terharu gitu ya. Kenapa rezeki aku tuh selancar ini gitu? Kadang tuh pengen nangis ya, kayak nggak pantas gitu aku tuh nerima kayak gini. Aku tuh jujur ya, rezeki aku itu nggak tahu ya. Aku tuh kayak ada yang ngomong gitu badan aku, tahu nggak? Aku selalu tuh kemana-mana selalu keberuntungan terus gitu. Alhamdulillah, terima kasih Auntie Betty, terima kasih Uncle Albert. Ya Allah, ini Pak dokter spesialis anestesi ya. Dulu tinggalnya di USA, ini dari USA, tapi katanya tuh bulan depan dia itu mau pindah tugas ke Malaysia teman-teman. Jadi yang ada tinggal di Malaysia ya, mungkin kalian kenal ini, nanti bisa tahu namanya Dokter Albert ya. Dia tuh spesial anestesi. Bibit, dear bibit, no enggak bibit, ini nulisnya kok bibit sih, bibit ya. Dia nulisnya bibit, ya udahlah nggak apa-apa lah, gongsi pacai. Terus kalau ini yang dari saudara Australia teman-teman. Yang dari Australia berapa ya? Padahal juga aku tuh jarang-jarang lo ketemu mereka. Kalau ini dari saudaranya kakek. 1, 2, 3, 6, $26 teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku dapat $26. Masya Allah. Ini amplop susulan ya, dapat 76. Kalau rupiah tuh ya sekitar 800.000 teman-teman. Ini amplop susulannya 800.000. Terus ini dapat duit makan jadi mandor selama seminggu ya. Ini tukangnya kan kerja seminggu ya, aku jadi mandor dikasih 200. Kan majikan aku nggak mau ngelihat yang berantakan kayak gitu. Dia tuh orangnya pusing ya, karena kan dia tuh kerjaannya tuh berat ya, mikir anak buahnya banyak. Jadi dia tuh lebih baik ngeluarin duit tapi taunya beres gitu. Padahal dia bisa lo pindah rumah yang lebih mewah ya. Tapi ya sudahlah, pada duitnya banyak, mobilnya gonta-ganti terus. Kemarin baru nurunin BMW loh. Aku kira dulu tuh mereka mau pindah rumah. Oh ini dari Auntie Betty tadi ya. Alhamdulillah rezeki ya teman-teman, habis sakit dapat 200
$276. Berarti ini rupiah sekitar 3 jutaan habis sakit. Alhamdulillah, amplop susulan. Kita lihat ya. Oh, sudah empuk ya. Lihat dulu. Udah matang. Bisa dimatikan apinya. Nanti kalau tukangnya udah pada pulang ya, aku mau ke pasar beli makanan. Kan sayang dikasih duit makan kalau nggak pergi ke restoran. Hahaha. Kita makan sambil jadi mandor dadakan. Makanya di sini aja. Ini meja nanti juga mau tak buangin semua. Nyuruh itu ya, kontraktornya buangin. Kata majikan aku jangan angkat-angkat, nanti aku cedera punggung lagi. Jadi disuruh ngomong sama kontraktornya aja. Nanti majikan aku yang bayar ekstra. Ini ubi jalar Jepang, teman-teman. Kayak gini. Jadi aku duduk aja di sini sambil ngeliatin orang-orang kerja. Jadi kemarin tuh flu-nya itu bukan flu biasa. Ternyata flu tipe A, ya Allah. Jadi aku selama di Singapura ini tuh ngalami kena virus 2 kali ya. Virus COVID aku juga kena. Sekarang virus tipe A ya, ini kayaknya itu virus terbaru ya. Aku juga kena. Terus pasti kalian penasaran, apakah mesti isolasi? Ya, itu dokter menyarankan kita tuh isolasi mandiri di rumah sampai minimal itu 3 hari ya teman-teman. Itu minimal 3 hari. Karena katanya ini juga nular. Ya dikasih cobaan, kita cobain. Kita makan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Majikan aku tuh ada darah-darah Jepangnya ya. Jadi kebanyakan makanannya pun ada Jepang-Jepangnya. Manis banget rasanya. Ubi jalar Jepang ini guys, mahal harganya. Emang rasanya agak beda. Dia tuh nggak melenyek, terus manis. Keset dia tuh ubinya tuh. Aku mesti sehat karena bulan depan aku dibawa bapak sama Simbok untuk ngecek proyek baru di Pangkal Pinang. Mungkin dari kalian penonton aku ada yang tinggal di Pangkal Pinang ya. Aku bulan depan ke sana loh. Mau lihat tambang. Oke guys, jadi videonya cukup sampai di sini ya. Karena aku mau pergi ke ruangan sana ya. Itu kontraktornya itu manggil aku, dia mau bertanya sesuatu gitu. Karena ini walaupun bukan punya rumah aku ya, bukan rumahku, maksudnya ngomongnya susah. Tapi rumah majikan aku, tapi di sini aku dikasih mandat ya. Dikasih wewenang untuk ngasih tahu para kontraktor ya,
contohnya ya, ini nggak boleh dipegang, itu nggak boleh digeser, itu aku yang dikasih tahu ya. Jadi aku tuh mempunyai tanggung jawab ekstra. Udah anaknya kalau di rumah aku yang megang, sekarang rumahnya kalau direnovasi tuh selalu aku yang jadi mandor teman-teman, dan aku bertanggung jawab. Misalkan nanti ada kesalahan pun aku yang kena, karena aku nggak ngasih tahu bener-bener ya. Contohnya kalau mereka itu habis kerja itu lantainya kan harus dibersihin, itu dari kontraktornya itu emang kayak gitu. Kalau habis kerja itu perjanjiannya itu lantainya mereka yang bersihin, bukan aku. Jadi kalau majikan ketahuan ya aku yang bersihin, itu nanti majikan aku juga marah gitu. Dan videonya aku akhir sampai di sini. Jaga kesehatan kalian. Misalkan kalian sakit terus kalian itu ngerasa nggak bisa, terus curiga ya, contohnya aku kemarin kan flu-nya itu flu aneh ya, kalian bisa ngomong ke majikan ya. Misalkan kalian yang ada yang kerja ikut majikan, terus kalian ada di rumah, misalkan kalian kena flu yang menurut kalian itu janggal gitu, contohnya kalian nafasnya udah susah gitu, kalian mesti cepat ke dokter ya. Takutnya nanti terlambat, karena sekarang itu musim banyak virus-virus berterbangan ya teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bye bye.